Risa masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Satria meninggal ditabrak mobil. Kejadiannya baru semalam di seputaran Palmerah. Lokasi tepatnya magang di sebuah kantor berita. Risha berusaha menahan emosinya, menggenggam erat cangkir cappuccino yang sudah mulai dingin, meskipun Joan sahabatnya tahu jika Risha tidak setegar itu. Bukan salahmu, Ris, emang sudah ajalnya, semoga almarhum husnul khotimah. Begitu suara yang terdengar dari mulut Joan. Joan salah, Risha bukannya sedih atau menyesal. Ia hanya teringat tampilan miss call pada layar ponselnya. Pukul 5.24 pagi. Tampilan waktu yang tidak sinkron karena Satria meninggal malam sebelumnya. Bukan masalah serius, bisa saja karena sinyal sehingga notifikasi telat masuk. Bukan juga perkara mengapa Satria menelpon Risha, ia memang sudah sering begitu. Jelek, begitulah cara Risha memanggil Satria, sahabat sekampusnya yang sudah ia kenal lama. Semenjak mereka berdua masih duduk di bangku sekolah dasar, hidup bertetangga. Lu yang jelek, kayak wewe. Satria balas memaki Risha, membuat kedudukan mereka sama, saling mengejek, menguji keakraban. Keduanya sempat terpisah. Risha harus mengikuti ayahnya ke tempat dinasnya yang baru. Di sana Risha menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Sewaktu kuliah mereka bertemu lagi di universitas negeri ternama di ibu kota. Pertemuan yang tak terduga itu kembali menjalin persahabatan lama. 6 tahun terpisah, sudah begitu banyak perubahan. Risha tidak lagi judes meskipun matanya masih sering melotot, terutama bila sedang marah. Tapi itu tidak masalah, sama sekali tidak masalah bagi Satria yang sekarang sudah berubah. Tidak ada lagi wajah cupu berkacamata, rambut yang tidak pernah disisir, dan tubuh yang tambun tak berbentuk. Satria yang sekarang bertubuh atletis dengan wajah klimis yang bisa bikin para gadis meringis. Yuk ke rumah duka, Riz, suara Joan membuyarkan lamunan Risha. Si gadis sempat meragu, tapi ia mengangguk. Sesampainya di rumah duka, kedua orang tua dan keluarga Satria tampak sedang khusyuk melantunkan doa. Risha memilih tempat di pojok ruangan, berdua bersama sahabatnya Joan. Suasana tidak terlalu ramai, mungkin karena hari baru menjelang petang, terik matahari, dan suasana perkotaan sepertinya tidak terlalu peduli dengan kesedihan yang mendalam. Risha tidak sedih, setidaknya itu anggapan dari teman-teman kampusnya. Tapi yang mereka tidak tahu, Risha baru saja jadian dengan Satria beberapa hari sebelumnya. Dalam kesendiriannya, Risha kembali membuka pesan-pesan terakhir dari sang kekasih. Cukup banyak yang mereka bicarakan dalam sepekan belakangan. Dari masalah pekerjaan Satria, kegiatan di kampus, hingga gosip tak berkelas. Cukup banyak juga pesan tak penting yang dikirim Satria, hanya sekedar menyapa selamat pagi ataukah sudah makan siang, basa-basi. Tangan Risha bergetar, wajahnya tegang, sebuah pesan baru masuk ke gawainya. Perlahan Risha menggeser jarinya menuju ke pesan terbaru yang berada di paling bawah layar. Hati-hati Sophie, sebuah pesan dari Satria. Sophie, hati-hati Sophie datang. Anak-anak kompleks mengejek Risha kecil yang judes. Tempat tinggal Risha bukanlah lingkungan besar, sebuah perumahan kecil yang hanya berisikan sekitar 20 rumah. Berada di sudut kota, tidak terlalu banyak yang memilih tinggal di sana, apalagi pasokan listrik yang belum memadai di zamannya membuat kompleks itu semakin terkucil. Sophie adalah panggilan masa kecil Risha, artinya sok pintar. Terjadi begitu saja, mungkin gara-gara gaya ceriwis Risha, kerap kali ia terlihat menggurui teman-teman sebayanya. Meskipun terkesan sepele, kedua orang tua Risha selalu marah jika mendengar anaknya dipanggil dengan Sophie. Risha, kamu bilang ke mereka, kamu tidak ada saudari yang bernama Sophie, hardik ibu Risha di suatu petang. Terasa janggal karena Sophie hanyalah julukan semata, tidak ada hubungannya dengan saudara, karena memang Risha adalah anak tunggal. Risha masih ingat kejadian malam itu, saat ia terbangun dari tidurnya.
Risha mendengarkan percakapan dari luar rumah. Suara bundanya keras, nadanya tinggi, menghardik Pak Aswan, ketua RT. Risha sudah tidur, kamu salah lihat. Tapi tadi saya melihatnya keluyuran di depan rumah, Bude. Pak Aswan masih penasaran hingga pintu rumah Risha dibanting dengan keras. Risha yang terbangun hanya bisa ketakutan. Belum pernah ia melihat bundanya begitu marah. Ia urung keluar kamar, mencoba kembali terlelap, meskipun Risha tidak tahu kenapa namanya disebut-sebut. Sejak kejadian malam itu, semakin banyak peristiwa aneh yang terjadi di kompleks. Semakin banyak warga yang mengaku melihat Risha berada di depan rumahnya, padahal Risha jelas-jelas sedang pergi bersekolah atau bermain bersama anak-anak. Rumor pun beredar, ada hantu gentayangan di lingkungan, wajahnya mirip Risha. Bagaimanapun kedua orang tua Risha menepis, selalu saja ada pertanyaan yang sama mereka dapatkan dari para tetangga yang resah. Hingga akhirnya ibunya memutuskan untuk pindah dari sana, menyusul ke kota tempat ayah Risha berdinas. Risha terkejut, ia merinding bertemu dengan Ade dan teman kampus lainnya yang juga berkunjung ke rumah duka. Riz, lo, kamu di sini? Tadi aku sempat ketemu kamu di depan rumah lo, sapa Ade. Tidak ada yang peduli, karena memang suasana seharusnya kusyuk, tidak rusuh, sebagaimana perasaan di dalam hati Risha yang saat itu langsung bergemuruh. Hati-hati Sophie, pesan teranyar dari Satria. Baru saja beberapa saat yang lalu, Sophie jelas adalah nama kecil Risha yang sudah lama terabaikan, pantas dilupakan, membawa kisah suram dari masa lalu. Hanya Risha yang tahu seperti apa itu. Kejadian aneh semakin banyak terjadi. Beberapa hari setelah kematian Satria, semakin banyak teman yang mengaku bertemu dengan Risha di tempat berbeda. Risha tidak mau menerima kenyataan. Ia berusaha berpikir positif, berkata jika ada doppelganger, orang lain yang mirip dengannya. Konon setiap orang punya 7 kembaran, seperti itu di dunia ini. Hingga suatu hari, Risha sedang duduk di perpustakaan kampusnya. Ia berkumpul bersama beberapa teman untuk membahas grup proyek tugas kuliah. Hari menjelang maghrib, ketika samar-samar terlihat sesosok tubuh mungil dari belakang Risha. Ia berdiri di sana, tidak bersuara, tanpa ekspresi. Semua yang hadir terdiam. Wajah Risha yang ceria bukanlah pokok perhatian mereka, melainkan sosok yang berdiri di samping Risha. Bagaikan cermin, ia mengikuti semua gerakan Risha setiap detik tanpa sedikit pun kesalahan. Riz, Joan tergugup, tangannya menunjuk ke arah Risha. Ada apa sih Joan? Risha memandang ke kiri, kanan, dan belakangnya. Kosong, tidak ada sesuatu pun di sana. Hantu! Suara terdengar menakutkan. Semuanya berlari kencang, meninggalkan ruang perpustakaan termasuk Risha. Wajah pusat pasi dan napas yang tersengal-sengal. Semua kawan-kawan Risha mengeruk butinya. Lo kagak lihat? Ada setan yang mirip kamu, Riz. Risha terdiam. Jika dulunya ia tidak percaya, kini ia menjadi saksi dari sebuah kisah horor. Meskipun ia tidak bisa melihatnya, tetapi ia tahu Sophie kembali. Dan itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Satria, kekasihnya. Risha berjalan gontai keluar kampus, menuju ke jalan utama tempatnya biasa mencegat kendaraan umum. Suasana sepi. Langkah Risha terpaku, sesosok wajah yang ia rindukan berada di situ. Satria, air mata Risha mulai berlinang, tapi hanya saat saja. Ketika ia sadar, Satria tidak sendiri. Ada dirinya di sana, menggandeng tangan kekasihnya. Mereka tampak bahagia, meskipun tidak ada ekspresi yang tersirat. "20 tahun yang lalu. Anak ini tidak bisa lagi diselamatkan," ujar Mbah Bejo, seorang dukun terkenal dari kampung berapi.